Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Menundia, selamat datang di podcast UMY Talks. Masih bersama dengan saya Aisyah Wahdania. Kita akan berbincang-bincang mengenai isu terkini dan juga mengulik informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan Sobat Muda Mendunia, di episode kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Sukamta, Wakil Rektor Bidang Akademik. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat nggak Pak? Sehat Alhamdulillah. Boleh disapa Pak, Sobat Muda Mendunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mudia semuanya. Selamat pagi, selamat siang. Ya, Bapak, ini kan kita di penghujung tahun ini kita masih berhadapan dengan pandemi ya Pak. Ya. Untuk fresh graduate, lulusan-lulusan yang baru mencari pekerjaan itu sekarang hal yang sulit, apalagi di masa pandemi ini kan Pak. Nah, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik nih Pak, saya ingin bertanya, untuk terjun ke dunia kerja sebenarnya apa sih yang kami, karena saya juga salah satu fresh graduate yang kami butuhkan? Iya, kalau secara ringkas yang pertama adalah kompetensi atau kemampuan, baik kemampuan hard skill maupun kemampuan soft skill. Iya. Kemudian yang kedua adalah adab, ya, atau etika. Sopan santun itu menjadi hal yang sangat penting di dalam mencari atau meng-create sebuah pekerjaan. Ya, tentunya kompetensi itu sangat penting, baik kemampuan di dalam analisis data, ya, kemampuan di dalam memecahkan suatu persoalan atau mengkonstruksi sebuah penyelesaian, itu menjadi hal yang sangat penting. Demikian juga kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk kerja tim, ya, kemampuan untuk membangun jaringan, itu hal yang sangat penting. Dan lebih penting lagi adalah bagaimana dia memiliki adab untuk bisa berhubungan dengan pihak lain. Ini saya kira menjadi hal yang sangat penting dan daya tarik tersendiri bagi lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Seperti itu, berarti tidak hanya nilai akademik yang bagus yang dibutuhkan, namun skill, keterampilan, dan adab juga sangat dibutuhkan ya Pak? Iya, ya, dan itu sesuai dengan ajaran Islam, karena universitas ini kan dibangun dengan nilai Islam. Ya. Iya. Mu'adz bin Jabal pernah berkata bahwa al-ilmu imamul amal, ilmu itu pemimpin amalan. Dan kemudian para ulama mengatakan al-adab qabla ilmu, adab itu sebelum ilmu. Maka puncak dari segala sesuatunya itu adalah adab, bukan ilmu. Begitu. Nah, dengan adab maka orang yang berilmu akan menjadi baik, dan orang baik itulah yang dicari oleh orang lain untuk bekerja dengannya. Iya. Nah, Bapak, kalau berbicara soal skill atau kemampuan, nah ini kan skill biasanya sudah terbentuk dari dalam diri kita sejak lahir bahkan ya Pak. Namun akan lebih baik jika diasah. Kalau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sendiri nih Pak, bagaimana sih caranya untuk membantu hal-hal yang mungkin dilakukan oleh universitas untuk membantu mahasiswanya dalam mengembangkan skillnya? Baik, nah kalau pinter itu bisa jadi fungsi lahir, tapi kalau cerdas, terampil itu fungsi latihan. Fungsi belajar terbentuk gitu. Ya Pak? Ya, terbentuk. Nah, sehingga skill itu memang harus dibentuk begitu. Nah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bagaimana membentuk skill? Yang pertama diawali dengan konsep bahwa kurikulum yang dibangun di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini nanti akan mengantarkan para lulusan itu memiliki skill yang cukup untuk menembus dunia kerja. Nah, selain itu dengan kurikulum yang didesain ini akan mampu dilengkapinya atau melengkapinya keterampilan atau skill tadi itu dengan adab tadi itu. Nah, sehingga mereka lulus itu tidak saja membawa kompetensi baik hard skill maupun soft skill tadi itu, tapi juga dia membawa adab, beretika yang baik sebagai alumni Universitas Muhammadiyah. Nah, sehingga diharapkan dengan dua hal itu mereka akan cepat terserap di dunia kerja. Gitu. Berarti memang dukungan-dukungan ini diberikan sama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya Pak? Ya, dan bagaimana menjadikan itu menjadi sebuah hal yang menarik itu adalah hal penting bagi kami. Selain kita create semua itu dengan kurikulum dan diterapkan di dalam proses pembelajaran,
tapi kami juga memberikan fasilitas yang cukup banyak kepada para mahasiswa untuk mengembangkan soft skill dan juga adab tadi itu melalui kegiatan-kegiatan akademik maupun kegiatan-kegiatan non-akademik. Misalnya kegiatan akademik, mereka kita fasilitasi untuk berupaya membangun kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah, misalnya membangun seminar baik level prodi, level fakultas maupun level universitas. Dan baru saja yang level universitas kemarin kita selenggarakan UMY Grace, itu kan salah satu bagaimana mereka kita fasilitasi untuk belajar, ya, untuk belajar meng-create sesuatu yang besar sehingga dia belajar leadership, dia belajar komunikasi, dia belajar networking, ya, kemudian dia belajar adab juga di situ, bagaimana beretika, ya, sopan santun, ya, dengan pihak lain terutama yang lebih tua, ya, atau orang yang belum dia kenal, bagaimana menghargai narasumber dan sebagainya. Itu dia akan belajar di situ dari kegiatan-kegiatan akademik. Nah, demikian pula mereka juga bisa belajar dari kegiatan-kegiatan non akademik. Maka banyak unit-unit kemahasiswaan. Dia belajar dari organisasi yang dia ikuti. Dia akan bersinggungan dengan temannya sendiri, dia akan bersinggungan dengan pihak lain, dan di situ sangat lengkap untuk belajar baik leadership, komunikasi, kerja tim gitu ya, sopan santun atau bertikai dengan pihak lain. Di situ sangat lengkap. Dia bisa belajar di situ dan dia akan mengembangkan berbagai keahliannya tadi di situ. Nah, kalau berbicara tentang non akademik, sebenarnya penting nggak sih Pak mahasiswa untuk mengikuti unit kegiatan itu? Karena ada dua tanggapan pastinya kan, ada yang pro, ada juga yang mikir kayak, aduh ngapain, mending belajar. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Iya, saya juga pernah menjadi mahasiswa ya, dan sekarang mantan mahasiswa kan. Nah, saya memandang itu sangat penting sekali, karena tidak semua yang kita butuhkan untuk hidup ini itu cukup dicukupi oleh proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, oleh karena itu pimpinan Ustaz, pimpinan fakultas dan prodi menyadari itu semua, sehingga hal-hal yang tidak bisa diwakili di dalam proses pembelajaran di dalam kelas, kita fasilitasi proses itu di luar kelas. Nah, maka semua unit-unit kemahasiswaan kita support, ya. Kemudian kita fasilitasi kegiatan-kegiatan yang di luar kelas, ada seminar, ada lomba, ya, ada kegiatan-kegiatan lain sifatnya mengasah bakat dan minat, itu kita fasilitasi supaya mereka belajar itu semua di luar kelas. Dan itu sangat penting bagi kehidupan dia, terutama berkaitan dengan mengasah soft skill dan juga adab tadi itu. Karena adab tidak saja cukup diajarkan di dalam kelas, tapi itu perlu dipraktekkan di luar kelas. Nah, sehingga saya memandang kegiatan-kegiatan di luar kelas itu sangat penting. Ya, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di luar kelas itu sangat penting begitu. Dan ini nanti bisa dilihat perbedaannya ya, mahasiswa yang biasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan di luar kelas, ikut organisasi kemahasiswaan atau ikut aktivitas lainnya di luar kelas, dengan mahasiswa yang hanya belajar saja di kelas walaupun IP-nya tinggi, tapi lihatlah nanti soft skill-nya, adabnya itu mesti tidak sama. Karena latihannya tidak sama begitu kan. Nah, prakteknya tidak sama begitu. Berarti untuk mahasiswa yang mengikuti unit kegiatan mahasiswa kemudian perlombaan itu UMY memberikan fasilitas ya Pak? Iya, kami sangat mendukung dan memfasilitasi mulai dari pencarian informasi di mana ada lomba, ya, kemudian bagaimana mereka melakukan persiapan-persiapan, kemudian pada saat dia harus berangkat lomba, kemudian ketika dia pulang itu pun kita akan fasilitasi. Akan kami terima kepulangannya, baik kalah maupun menang, sama-sama akan kita motivasi. Nah, kalau menang lebih kita motivasi dengan pemberian penghargaan, gitu, sehingga mereka merasa dihargai perjuangannya, dan ini akan membantu tumbuhnya motivasi bagi masa-masa lain. Oh, ternyata orang yang berjuang untuk UMY dihargai, gitu kan? Iya, karena merasa diapresiasi. Iya, diapresiasi, gitu kan? Diterima oleh rektor, ya kan? Diterima oleh dekan, kemudian diberi motivasi lagi. Dan ingat, selama mereka aktif di unit-unit kemahasiswaan, baik itu lomba atau kegiatan yang lainnya, yang satu yang perlu diingat, tidak boleh menurunkan prestasi akademiknya. Iya, berarti harus seimbang ya Pak? Iya, harus seimbang. Jangan sampai udah ikut kegiatan kemana-mana, prestasinya malah jatuh. Iya, karena mereka nanti akan jadi role model bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya. Nah, itu yang sangat aktif di unit-unit kemahasiswaan ternyata IP-nya jeblok, jangan sampai. Gitu. Nah, sehingga dia harus menunjukkan pada teman-temannya bahwa
Dia IP-nya juga tinggi, dari sisi akademik tinggi, tapi dari sisi kegiatan-kegiatan non akademiknya juga bagus. Berarti soft skill-nya lengkap, ya kan? Knowledge-nya dia cukup kompeten, ya. Kompetensi hard skill-nya dia miliki, kompetensi soft skill dia miliki, adab pun mereka miliki, dan itu semua diasah di dalam maupun di luar kelas tadi itu. Iya. Tapi alhamdulillah untuk yang saya temui sejauh ini, kebanyakan yang organisasinya aktif juga rata-rata akademiknya juga bagus ya Pak, alhamdulillah. Nah, lihat aja ketua BEM yang sekarang ini kan, IP-nya juga tinggi kan. Iya. Nah, lalu Pak, saya kemarin ada membaca tentang skill di abad ke-21, yang critical thinking, kreativitas. Kira-kira skill mana Pak yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa ini? Ya, saya kira yang disebut oleh Tony Wagner itu ya, di tahun 2008 kan itu, dia mengatakan ada 7 skill yang sangat dibutuhkan di era revolusi industri 4.0. Yang pertama dia sebutkan mengenai critical thinking ya. Bagaimana dia memiliki pemikiran kritis ya terhadap fenomena yang ada di dunia ini, khususnya sesuai dengan keahlian mereka. Itu kalau dalam bahasa agama namanya fatonah. Cerdas, ya kan? Dan itu Nabi sudah mengajarkan kurang lebih 1400 tahun yang lalu ya tentang fatonah itu. Jadi memang diperlukan lulusan-lulusan yang memang pemikirannya kritis. Kritis itu awal dari kemampuan mereka untuk menciptakan sebuah inovasi baru gitu. Nah, mereka bukan tidak berarti kritis hanya mengkritik ya Pak? Iya, orang mengkritik itu kan mesti punya solusi. Iya. Nah, kalau dia mengkritik tidak memiliki solusi, namanya bukan orang solutif. Hanya komentar. Nah, hanya komen aja, itu komentator itu berarti. Iya. Nah, bukan kritikus kan. Kalau seorang kritikus itu dia mengetahui kekurangan-kekurangannya, kelemahan-kelemahannya, dan dia mesti tahu apa usulan-usulan untuk memperbaikinya. Nah, itu diperlukan saya kira ya sebagai lulusan Universitas Muhammadiyah ini. Jakarta. Iya. Lalu bagaimana dengan kreativitas, terus literasi informasi, media dan teknologi, Pak? Ya, itu saya kira masih terkait ya, berkaitan dengan kemampuan lulusan zaman now gitu ya, dalam rangka untuk menghadapi revolusi industri 4.0 itu. Ya, diawali dengan kepemilikan atau kompetensi berpikir kritis, maka dia akan mampu bertindak kreatif ya, sehingga kemudian bisa melakukan sesuatu yang inovatif itu. Nah, apalagi selama dia belajar mengenai teori Lean ya, belajar mengenai teori 6 sigma atau Six Sigma itu ya. Nah, atau dia belajar mengenai balance scorecard ya, atau dia belajar teori-teori tentang bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, misalnya root cause analysis, force field analysis, helicopter analysis. Nah, maka kemampuan tentang analisis data, kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan inovatif itu akan terbangun dari situ. Semakin dia banyak belajar, semakin dia banyak membaca, maka dia akan semakin tumbuh pemikiran-pemikiran yang kritis, semakin tumbuh akan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif tadi itu. Saya kira itu menjadi kompetensi pokok ya, lulusan zaman now untuk mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan atau dilirik oleh pencari tenaga kerja gitu. Iya, apalagi sekarang zamannya teknologi ya Pak. Ya, kalau kita tidak melek teknologi itu sulit sekali. Iya, betul. Nah, Pak, kemudian dengan leadership, flexibility. Iya. Bagaimana? Iya, jadi leadership bagian dari soft skill ya, harus dibangun. Harus dibangun. Seseorang ini bisa sukses salah satunya adalah karena mereka memiliki leadership yang bagus. Leadership itu apa? Leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, supaya orang lain itu melakukan sesuatu ya seperti yang kita inginkan. Itu namanya leadership itu. Ya. Nah, kemampuan ini saya kira menjadi penting bagi lulusan-lulusan kita supaya ketika mereka nanti menduduki pos-pos tertentu atau mereka diberi sebuah tanggung jawab atau tugas, maka dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Minimum dia bisa memimpin dirinya sendiri dan memimpin orang-orang yang bersinggungan dengan mereka, supaya orang-orang yang bersinggungan dengan mereka itu mereka bisa pengaruhi ya, mereka bisa arahkan sehingga apa yang mereka
apa yang dia harapkan itu bisa tercapai akibat dukungan atau berkat dukungan dari berbagai orang yang di sekelilingnya tadi itu. Nah, itu butuh sebuah leadership yang bagus. Iya. Jadi leadership itu belum tentu harus dimiliki oleh seorang yang sudah menduduki jabatan tertentu menjadi pemimpin. Nah, leadership ini perlu dimiliki oleh semua orang, khususnya para lulusan-lulusan kita ini ya, lulusan-lulusan universitas, kemampuan leadership ini, sehingga mereka bisa minimum itu memimpin dirinya sendiri untuk memilih hal yang benar, ya kan? Ketika dia diberi tugas untuk mengerjakan sesuatu itu dengan benar dan arah yang benar, itu adalah leadership, dan ini saya kira menjadi penting. Nah, apa hubungannya dengan fleksibilitas? Ya tentunya ada seorang leader yang baik, gitu ya, yang memiliki leadership yang bagus, itu mesti tidak kaku dalam hal punya pandangan, dalam hal tindakan, gitu ya. Itu fleksibel sehingga orang itu mudah sekali berhubungan dengan orang, ya. Kemudian membangun jaringan dengan orang, bekerja sama dengan orang, itu menjadi enak, menjadi nyaman karena dia memiliki fleksibilitas itu ya, dalam dirinya gitu. Nah, lalu Pak, bagaimana dengan mahasiswa yang mungkin masih bingung, aduh skill saya apa ya, itu bagaimana Pak? Ya, nah kalau saya menyarankan minimum dia memiliki 1 ya atau 2 skill yang dia kuasai dan itu menjadi keunggulan dia. Mungkin hal yang dia sukai. Ya, bisa jadi hal yang dia sukai, tapi belum tentu harus dia sukai. Kalau menurut pandangan saya, dia harus memiliki keunggulan yang dibutuhkan. Nah, itu ya. Nah, karena belum tentu yang dia sukai dibutuhkan gitu. Nah, dibutuhkan oleh siapa? Dibutuhkan oleh revolusi industri 4.0. Karena apa gunanya kita menyukai sesuatu keahlian tapi nggak dibutuhkan lagi gitu. Nah, sehingga dua-duanya harus disinkronkan. Ya, kita menyukainya tapi juga kompetensi atau keunggulan ini dibutuhkan ya oleh pasar kerja, itu yang menjadi penting. Nah, contoh sekarang yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan untuk akses dan analisis data. Itu menjadi penting. Ingat, salah satu ciri revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things, big data, ya kan? Nah, maka kemampuan kita menganalisis, kemampuan kita akses data, dan kemampuan kita analisis data itu menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan zaman sekarang ini. Nah, maka mestinya nanti di dalam proses pembelajaran ya fasilitas atau wahana ya ruang bagi mahasiswa untuk berlatih mengakses data, berlatih untuk menganalisis data, itu saya kira perlu diperkuat. Nah, sehingga lulusan-lulusan kita itu akan memiliki kemampuan untuk akses dan analisis data dengan baik gitu. Ya, seperti itu. Nah Pak, kalau tadi di awal kita sudah berbicara tentang yang harus dipersiapkan oleh fresh graduate. Bagaimana dengan para mahasiswa baru? Apa aja sih Pak hal yang harus mereka persiapkan dalam menghadapi dunia perkuliahan ini? Karena kan beda ya Pak, dunia kuliah dan dunia SMA itu. Ya, pertama ya tentunya niat yang lurus dulu ya. Niatnya lurus untuk belajar, mencari ilmu, melengkapi kompetensi gitu ya. Dan diniatkan dalam rangka ibadah, karena mencari ilmu ini juga bagian dari ibadah begitu. Nah, sehingga kalau niatnya sudah lurus dalam rangka ibadah kepada Allah, maka nanti semuanya akan dimudahkan oleh Allah itu. Nah, yang kedua, ya kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Ya, ketika dia belajar ya kerjakan dengan sungguh-sungguh, baik ini online maupun offline gitu kan. Nah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah mempersiapkan dan memfasilitasi dengan baik terkait dengan proses pembelajaran di masa pandemik ini. Ya, semua kelas ada sekitar 200 kelas kita sudah siapkan dengan kamera di dalam kelas, sehingga dosen mengajar disorot kamera. Sehingga mahasiswa yang tidak bisa datang pun ke kelas karena alasan pandemik ini, dia bisa mengikuti perkuliahan itu dari rumahnya atau dari tempat tinggalnya masing-masing dan langsung bisa berinteraksi dengan dosennya. Gitu. Ya, walaupun kita juga sudah mensurvei ya bahwa tatap maya walaupun dengan Zoom atau dengan MS Teams itu tetap tidak bisa menggantikan pertemuan yang real seperti yang dilakukan di dalam kelas gitu. Nah, tapi ini bagian dari upaya. Demikian juga laboratorium. Ya, di laboratorium kita sudah upaya kita lengkapi berbagai peralatan laboratorium untuk membangun skill tadi itu. Ada yang di masa pandemi ini harus di online kan juga sudah kita fasilitasi, dan ke depan akan kita bangun gedung tersendiri
khusus untuk gedung riset. Dan di situ nanti mahasiswa, dosen, serta pihak lain, baik dosen dari luar negeri maupun dosen dari sesama dalam negeri ya, itu bisa berkolaborasi di gedung kegiatan itu, di satu gedung itu ya, ya, terpusat berarti iya, nantinya. betul. Itu juga salah satunya untuk membangun skill akses dan kemampuan analisis data tadi itu. Iya. Nah, sehingga mahasiswa itu bisa memiliki kemampuan yang lebih begitu. Sekarang baru proses pembangunan, masih sekitar 25% ya. Iya, semoga cepat selesai ya Iya, Pak ya. ya, insya Allah. Ya. Nah, berarti di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini fasilitasnya sangat lengkap ya Pak. Kalau tadi yang gedung riset untuk analisis data, mungkin lab IKA yang kita gunakan ini kan juga untuk Betul, ini juga untuk memperkuat mahasiswa skill kan. komunikasi. Ya, betul. Ya, kalau kita melihat hasil penilaian dari pihak luar, misalnya QS-Star, itu kan menilai fasilitas di UMY ini sudah bintang 5. Nah, artinya mereka pun mengakui fasilitas kita sudah lengkap begitu. Nah, berarti dengan fasilitas yang sudah lengkap ini tidak menjadi alasan untuk para mahasiswa tidak ikut berusaha mengembangkan skillnya sendiri ya Pak? Ya, saya kira begitu ya. Mari kita bersama-sama kan. Bersama-sama. Mahasiswa datang gitu ya. Universitas UMY, mendukung. Universitas memfasilitasi, nanti dosen juga melayani dengan baik dan dosen-dosen sudah kita training ya untuk mampu memberikan yang terbaik kepada mahasiswa karena universitas ini juga menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen kualitas ISO 9001 versi 2015 yang harus fokus kepada pelanggan. Siapa pelanggan kita? Pelanggan kita utama adalah mahasiswa. Nah, sehingga para dosen pun, para kaprodi, para dekan sudah kita jelaskan bahwa kita memiliki pelanggan utama yaitu mahasiswa. Harus kita beri layanan terbaik, baik di bidang pendidikannya maupun di bidang risetnya untuk tugas akhir, maupun di bidang pengabdiannya kepada masyarakat dalam bentuk KKN misalnya, atau di dalam bidang-bidang lain dalam rangka untuk membangun soft skill mereka. Nah, maka tujuan akhir dari proses pendidikan ini yang tridharma, kalau di Muhammadiyah ada catur dharma itu adalah bagaimana membangun insan yang tidak saja cerdas, kompeten, tapi juga berakhlak tadi ya, yang saya bahas di awal tadi pakai bahasa adab tadi ya. Nah, ini ya, saya kira yang menjadi penciri dari lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan memang nyaman sekali Bapak ya berkuliah di Universitas Muhammadiyah. Insya Allah lah. Kalau saya ya insya Allah merasa nyaman, 24 tahun bekerja di sini dan tidak ada pikiran untuk berpindah gitu ya. Iya, saya juga sebagai alumni merasa beruntung sih Pak. Alhamdulillah ya. Nah, itu tadi Sobat Muda Mendunia, perbincangan kita dengan Bapak Insinyur Sukamta terkait skill dan juga terkait dunia perkuliahan. Nah, untuk Sobat Muda Mendunia, marilah kita sama-sama belajar dan terus berusaha untuk mengembangkan skill kita, apalagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini memiliki fasilitas-fasilitas bintang 5 seperti yang dikatakan Bapak Sukamta tadi, dan juga universitas sangat mendukung kita sebagai Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk terus berkembang. Nah, terima kasih Pak Sukamta waktunya. Mohon maaf kita harus dibatasi oleh waktu. Satu lagi aja boleh, ya, Pak. tambah informasi ya, bahwa untuk memastikan lulusan-lulusan kita tadi itu kompeten, kita sudah resmi mendirikan namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang menginduk kepada BNSP, Badan Nasional Standarisasi Pendidikan. Nah, dengan LSP itu ada training-training di situ untuk para mahasiswa dengan berbagai skemanya, dan nanti ujungnya adalah ada proses untuk ujian sertifikasi. Nah, sehingga ketika mereka sudah mengikuti proses sertifikasi dan dinyatakan lulus, maka dia nanti ketika lulus itu tidak saja membawa ijazah, tidak saja membawa transkrip, tidak saja membawa surat keterangan pendamping ijazah, tapi mereka juga membawa surat kompetensi namanya. Dan itu menjadi pelengkap untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang sudah kompeten dan juga sebagai bukti tertulis ya betul, Pak. Iya, memiliki budi pekerti atau etika atau akhlak yang baik tadi. Karena di skemanya tidak saja skema-skema hard skill, tapi juga skema-skema yang terkait dengan soft skill. Gitu. Seperti itu. Ya, makasih. Iya, Bapak, pertemuan kita ini harus dibatasi oleh waktu. Mohon maaf. Bapak mungkin yang terakhir boleh
Kasih satu pantun untuk sobat muda mendunia. Waduh, pantunnya apa ya? Tadi tidak disiapkan ya. Ya, jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa mampir ke mana ya? Karena nggak disiapkan ini nggak siap juga pantunnya ya. Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan mampir beli gudeg di Pak Uyi ya. Iya. Selamat datang di kota Yogyakarta. Selamat bergabung dengan UMY gitu ya. Oke. Terima kasih sobat muda mendunia sudah menyaksikan dan mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UMY Talks episode selanjutnya. Ya, waalaikumsalam.